Hai sahabat Deli Serdang, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap di Balik Mikrofon dari studio Radio DSBFM 93,0 MHz Radio Pemkab Deli Serdang. Hari ini saya sudah kehadiran tamu dari Dinkes ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Ada Abang Yusuf Satya SGZ ya, SGZ ya. Iya Bang. Ya, pengelola program gizi Dinas Kesehatan Deli Serdang. Siang, Abang. Siang Bang Kelvin. Pagi menjelang siang ya. Siap. Oke, tema kita Bang, bulan vitamin A berikan untuk bayi dan balita. Oh. Ini kenapa pengennya bahas bayi dan balita ini? Ya, karena Karena bertepatan dengan bulannya vitamin A? baik, ini menarik ya, karena kan bayi dan balita ini harus menjadi fokus utama kita ya. Karena mereka bakal menjadi generasi emas. Target pemerintah juga di 2045 seluruh anak-anak yang hari ini masih menjadi bayi dan balita akan menjadi pemimpin. Dan pemimpin yang memiliki karakter cerdas ya, memiliki kognitif yang bagus, memiliki karakter yang peduli, dan bisa menjadi uswatun hasanah ya, teladan bagi masyarakat di eranya nanti. Jadi dari mereka masih kecil, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, biasanya si balita ini fokusnya di 0 sampai 59 bulan. Selain kita harus memperhatikan gizi agar tidak stunting, kita juga harus memperhatikan vitamin A-nya, Bang Kelvin. Saya baca sedikit tentang vitamin A ini, Bang. Ya. Ini biasanya setiap tahunnya diadakan pada bulan Februari ya. Dan ketepatan ini bulan ini ya. Iya. Februari dan Agustus, yang mana tujuannya itu memang untuk meningkatkan kesehatan baik buat anak dan ibu pasca hamil ya, pasca melahirkan ya. Pasca melahirkan. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kesehatan. Ada ini nggak sih? Ada klasifikasi sendiri nggak sih kenapa harus bulan Februari dengan Agustus? Ya, ini pertanyaan menarik ini dari Bang Kelvin. Jadi kenapa dipilih bulan Februari dan Agustus? Itu kita mungkin dari pemerintah, dari kesehatan, di kementerian itu di bulan 2 ini di semester pertama si anak itu bisa diberikan kapsul vitamin A ya. Kemudian di 6 bulan berikutnya, jadi si anak ini, si balita ini dari usia 6 sampai 59 tahun, itu wajib rutin setiap 6 bulan diberikan vitamin. Jadi sekedar pengingat, di bulan 2 dan 8 itu ada menjadi suatu rutinitas Kementerian Kesehatan dan juga diikuti oleh pemerintah daerah untuk mengkampanyekan dan mendistribusikan vitamin A itu sendiri, Bang Kelvin. Tetapi, kalau misalkan si anak misalnya bulan 2 belum dapat, di bulan 3 misalkan dia kelupaan nih si ibunya, orang tuanya, itu tetap ada stok kita di posyandu dan puskesmas. Jadi setiap masyarakat yang memiliki balita bisa datang ke posyandu ataupun puskesmas untuk mendapatkan vitamin A tersebut, dan itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, Mas Kelvin. Nah, itu dia. Jadi buat sahabat pendengar ya, buat penonton juga yang mungkin punya balita ya, Bang ya. Iya, betul. Silakan datang langsung ke posyandu terdekat, dan itu juga gratis. Benar? Gratis. Luar biasa. Oke. Kalau ngomongin vitamin A ini ya, vitamin A ini biasanya ya sering disebut sebagai nutrisi penting ya bagi tubuh kita. Tapi sebenarnya vitamin A itu apa sih? Benar-benar sepenting apakah untuk tubuh balita gitu? Oke, ini menarik. Vitamin A, dia pertama menjaga imunitas tubuh si anak. Karena kita tahu balita itu, apalagi toddler, saya sendiri Mas Kelvin memiliki anak usia setahun 3 bulan, itu lasanya bukan main. Betul-betul aktivitasnya terus, kadang makan juga sering mungut ya, kita nggak tahu dia apa-apa masuk mulut gitu ya. Benar, itu sering terjadi. Apa-apa masuk mulut dalam fase pengenalan makanan. Jadi kita harus membekali anak kita vitamin A itu. Vitamin A itu untuk yang tadi menjaga imunitas si anak. Kemudian vitamin A ini sendiri juga membantu kesehatan pertumbuhannya, tulangnya, menjaga perlindungan sel saraf dan otak. Kalau otak kan kita tahu yang membesarkan si otak itu sebenarnya EPA dan DHA ya, Bang, untuk kognitif. Tapi dengan adanya vitamin A, struktur jaringan tadi bisa lebih cepat
terbentuk gitu. Dan lebih kuat ya? Dan lebih kuat, lebih terjaga. Lebih terjaga ya. Betul. Karena memang anak-anak biasanya apapun yang dipegang masuk mulut gitu ya. Betul. Tapi imunitasnya terjaga gara-gara vitamin A tadi. Luar biasa. Nah, kalau kekurangan vitamin A kenapa? Nah, vitamin A itu kekurangannya si anak tadi mudah sakit, mudah lemah, jadi nggak aktif dia. Oh, jadi kalau anak-anak kurang aktif itu biasanya Kekurangan vitamin A bisa. Terus kulitnya gitu. bisa lebih kasar. Karena vitamin A ini kan juga dikenal sebagai vitamin glowing ya. Iya. Itu mengglowingkan anak-anak, membuat si anak itu bersih dia mukanya. Dan biasanya untuk ibu-ibu atau wanita biasanya itu rutin dipakai untuk skincare, untuk perawatan wajah. Nah, vitamin A itu fungsinya juga untuk kesehatan kecantikan gitu, untuk kulit, untuk daya tahan tubuh. Dan dulu kalau kita ada pernah COVID ya, dulu wabah COVID di 2020 ya, salah satu sumber imunitasnya itu vitamin C, vitamin E, dan vitamin A, ACE. Inilah 3 vitamin ini yang menjadi daya tahan tubuh ketika menghadapi serangan virus tadi. Jadi sangat banyak sekali fungsinya sebenarnya kalau kita uraikan lagi, Mas Kelvin. Jadi bisa menjadi sebuah kecurigaan ya buat orang tua yang awalnya anaknya aktif gitu ya, tiba-tiba pendiam, murung, sakit-sakitan gitu ya. Mungkin bisa dikategorikan itu kemungkinan kekurangan vitamin A ya. Luar biasa. Nah, agar tidak terjadi yang seperti itu, kira-kira kapan sih waktu yang tepat ini untuk memberikan vitamin A ini? Untuk bayi dan balita, karena ini bulan Februari, Bang Kelvin dan Bapak Ibu masyarakat, mari jangan lupa bawa balita Bapak Ibu ke posyandu terdekat dan puskesmas terdekat. Khususnya masyarakat Deli Serdang nih Bang Kelvin. Kami puskesmas sudah ready dan posyandu setiap minggunya itu sudah ready untuk menyambut balita Bapak dan Ibu. Itu dia. Nah, untuk posyandu, kalau orang tua bawa anaknya ke sana itu kira-kira apa yang diberikan? Jadi si bayi dan balita itu kalau di puskesmas atau posyandu, seperti saya sendiri kan membawa anak ke posyandu, itu pertama si anak itu akan mendapatkan namanya pengukuran dulu, Mas Kevin. Pengukuran tinggi badan dan berat badan. Jadi di situ kita mengetahui status gizi si anak. Status gizi. Kita tahu bahwa status gizi si anak itu apakah dia normal atau gizi baik atau malah itu tadi stunting. Pendek. Jadi kalau kita mengetahui sedini mungkin si anak itu pendek atau kategori stunting, kita dapat segera mengobatinya, segera memberikannya protein hewani dan multivitamin termasuk vitamin A tadi. Biar si anak itu sebelum dia usia 5 tahun atau 59 bulan, si anak itu bisa kondisinya gizi baik. Jadi kognitifnya untuk ke masa depannya lebih oke untuk menghadapi pelajaran di sekolah kemudian harinya. Nah, kalau masyarakat nanti ada yang datang ke posyandu, tiba-tiba anaknya ketahuan stunting nih, kira-kira di posyandu atau mungkin dari dinas kesehatan, apakah ini juga gratis nantinya untuk masyarakat yang stunting tadi? Misalnya dikategorikan stunting, kita kan di setiap posyandu dan puskesmas ada namanya tim pelaksana gizi atau ahli gizi di daerah. Jadi di situ nanti akan data anak itu akan dikirimkan ke dinas kesehatan melalui aplikasi, dan di situ si anak itu akan mendapat perhatian lebih, lebih, dan akan ada alokasi pemberian mikronutrien dan susu, Bang, untuk tambahan si anak tadi, biar dia bisa catch up pertumbuhannya, bisa ngejar dia tinggi badan dan berat badannya. Nah, kalau kita bicara stunting sedikit ya, mungkin lari sedikit nih. Gak apa-apa. Tapi ini untuk ibu-ibu yang di rumah yang nonton kita nih, Bang, mungkin bisa menjaga anaknya agar tidak stunting. Mungkin kira-kira apa yang mau Abang sampaikan ini, atau mungkin sedikit masukan dari Abang buat masyarakat Deli Serdang agar menjaga si bayi saat di dalam kandungan tidak terjadi stunting gitu. Betul. Jadi kan stunting ini dimulai dari si anak tadi di dalam perut ibunya. Iya, benar. Betul. Jadi si ibu hamil tadi pertama wajib kontrol USG teratur. USG teratur. Di puskesmas pun ada itu, Mas, gratis. Kalau mau ke puskesmas boleh, ke dokter spesialis kandungan atau obsgin boleh. Kemudian makanannya ya. Makanannya harus gizi seimbang dan lebihkan protein hewaninya.
ketika mengandung anak. Kemudian vitamin A tadi, zat besi dan asam folat itu sangat penting untuk ibu hamil. Oh, vitamin A juga Vitamin penting A juga penting. di saat dalam kondisi Kandungan. hamil gitu ya? Iya. Nah, itu menjaga juga agar tidak Menjaga stunting. juga, menjaga si ibu juga tetap fit, menjaga juga si anak. Nah, ini menarik ini ya sebenarnya. Jadi buat sahabat pendengar juga ya, buat masyarakat Deli Serdang terkhusus yang nonton ini luar biasa, vitamin A ini bahkan dalam kandungan juga ibu hamil juga nggak masalah ya Nggak untuk masalah. konsumsi Tetap vitamin A ini ya. Nah, menjaga si anak agar tidak stunting ya gitu. Jadi vitamin A ini luar biasa, bukan hanya untuk balita tapi mungkin dalam kandungan juga sudah bisa dikonsumsi untuk menjaga si anak dari stunting. Luar biasa ini vitamin A ya. Nah, bulan vitamin A ini tema kita hari ini luar biasa. Tapi ngomong-ngomong untuk vitamin A ini, Bang, ada nggak sih efek ya? Kalau efek vitamin A mungkin bagi sebagian bayi dan balita ada mencret, tapi itu nggak apa-apa. Kan ada setiap anak itu dia memiliki kondisi fisiologis berbeda. Ada yang aman-aman saja, ada yang mencret. Tapi kan mencret ini bisa dikategorikan dia entah makan konsumsi yang lain gitu, bukan dari vitamin A ini juga. Tapi biasanya efek itu tidak berlangsung terlalu lama. Jadi paling 1 hari 2 hari udah si anak udah beraktivitas seperti biasa. Biasanya kayak ini ya, obatnya itu membiasakan diri dulu ya dengan tubuh kita. Betul. Biasanya kan nggak langsung tubuh kita langsung terima gitu ya. Ya, tapi vitamin A itu ya biasanya ini buat masyarakat juga biar jangan langsung panik gitu ya. Wah, anak saya setelah mengkonsumsi vitamin A kok justru malah mencret gini gitu, gimana? Tapi efeknya ternyata memang ada yang mual, mencret. Nah, itu juga jadi ya buat ibu-ibu, bapak-bapak juga setelah anaknya mengkonsumsi vitamin A jangan langsung panik ya. Ternyata memang ada efeknya, ada ya. Jadi itu dia. Tapi kalau memang masih takut nggak apa-apa. Nanti datang lagi ke Posyandu ya. Biar untuk mendapat penjelasan yang lebih jelas, benar luar biasa. Oke, untuk orang dewasa kira-kira gimana nih vitamin A? Orang dewasa yaitu tadi bagi sebagian ibu-ibu ya yang ingin menjaga kecantikan, itu vitamin A biasanya sudah terkandung di skincare ya, dalam bentuk namanya retinol. Jadi vitamin A ini menarik, kita bahas sedikit ke agak teorinya ya Mas. Iya benar. Dia ada bentuknya beta karoten. Sebelum vitamin A, pre-vitamin A dia itu terkandung di sayuran, buah, di wortel, sayur-sayuran. Benar. Kemudian ada vitamin A aktif ya, itulah tadi retinol, itu terkandung di daging-dagingan biasanya, di setiap daging seperti hati ayam. Makanya kadang untuk MPASI anak, untuk balita itu sering ibu-ibu masak hati ayam. Hati ayam. Itu vitamin A aktif ada di dalam situ. Kemudian di produk kecantikan, vitamin A biasanya diselipkan juga untuk glowing tadi, untuk kesehatan kulit tadi, Bang Kelvin. Jadi seperti itu dia. Tadi ada di hati ya. Hati ayam, betul. Selain itu ada nggak? Kalau mungkin seperti buah-buahan? Buah-buahan ada di buah wortel, kemudian di tomat ada sedikit. Kalau buat anak di jus mungkin ya? Di jus boleh, Bang. Nah, vitamin A tadi kayaknya memang tugasnya untuk menjaga kesehatan. Betul. Nah, buat bapak-bapak mungkin yang nonton kita juga yang perokok ini. Kan ada kalanya memang bapak-bapak pengen jaga kesehatan ini ya. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk vitamin A ini gitu? Kalau untuk bapak-bapak ya sebisa mungkin rokok pelan-pelan Ya pasti harus dihindari gitu ya. Tapi kan untuk menambah daya tahan tubuh si bapak, itu tadi konsumsi buah-buahan, jus ya. Wortel ya. Jus wortel. Kemudian bapak-bapak ini cenderung kan konsumsinya lebih ke asin ya. Iya. Kita harus hati-hati hipertensi itu tadi. Itu juga menjadi penyakit silent killer istilahnya, hipertensi ini. Jadi saya rasa mengonsumsi buah rutin, tidur teratur Pak. Kadang itu menjadi sering dilupakan sebagian orang. Jadi istirahat yang cukup 8 jam, tidur, istirahat. Kemudian pola makan. Pola makan 3 kali sehari.
Makan buah sering dilupakan, makan sayur buah ini paling sering dilupakan. Biasanya bapak-bapak makannya ayam penyet, Ya. habis itu ngopi dan rokok, biasanya seperti itu kan, Pak. Tapi memang nggak masalah kan kalau untuk vitamin A ini memang dikonsumsi untuk dewasa pun untuk menjaga ketahanan tubuh nggak masalah. Nggak kan, masalah. sebenarnya. Jauh lebih bagus sebenarnya. Betul. Apalagi memang membuat perokok tadi ya. Jadi vitamin A bagus nih dikonsumsi, dan vitamin C ya untuk kekebalan tubuh juga. Kekebalan biasanya. tubuh. Nah, saya baca sedikit vitamin A ini beneran bisa untuk mencegah kanker nggak sih, Bang? Vitamin A untuk mencegah kanker. Oke. Dia pertama kan punya daya imunitas ya, vitamin A ini. Kemudian ada antioksidan dia untuk Antioksidan. menahan radikal bebas. Jadi sebenarnya Mas, kalau kita konsumsi makanan, terutama kita kan makanan yang enak itu kita goreng, tumis-tumisan, bakar-bakaran istilahnya gitu. Itu dia di makanan tersebut mengeluarkan namanya radikal bebas. Radikal bebas. Zat asing gitu. Dan itu kita perlu antioksidan untuk bertarung melawannya. Salah satu contohnya adalah buah-buahan, sayur-sayuran. Makanya kan sering kita makan ayam penyet, ada kemangi, ada kol, ada timun. Ah iya, iya. Nah, dan itu sering kita nggak makan. Kita makan nasi dan ayam penyet dan sambalnya aja. Benar. Padahal itu komposisi itu sering dipadukan untuk tadi menetralisir. Menetralisir. Oh, bukan sekedar lalapan Bukan doang. sekadar lalapan dan cantik doang, garnis. Iya, benar. Tapi itu harus dimakan untuk minimal kita makan yang nggak sehat, dia juga menangkalnya. Oh gitu. Nah, jadi radikal bebas ketemu antioksidan dan akan netral tubuh kita. Jadi tidak terlalu memiliki efek yang terlalu toksin bagi tubuh seperti itu, Bang Kelvin. Nah, kalau dari Bang Yusuf sendiri deh, buat semua yang nonton kita, bagaimana sih tipsnya agar kita nggak selalu kekurangan vitamin A? Tipsnya, yang pertama, konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Tiap hari itu minimal ada 1 kali. Entah nggak bisa sarapan mungkin payah ya. Siang pun kita di kantor, berarti di malam hari. Malam hari kita bisa beli pepaya ataupun wortel dikukus gitu untuk menjadi cemilan sehat. Kemudian kalau bisa ada kita konsumsi multivitamin yang ada kandungan vitamin A bagi yang tidak mau repot. Tapi kalau saya sendiri yang saya anjurkan adalah makan makanan alami gitu. Wortel, sayuran, pepaya, buah, beet. Nah, itu bagus banget untuk antioksidan kita. Ya, kemudian yang paling kita lupakan itu adalah cek kesehatan. Cek kesehatan, rutin. Jadi, itu yang harus kita rutin cek kesehatan. Sekaligus ada program pemerintah ya, cek kesehatan gratis bagi yang berulang tahun itu, Bang Kelvin. Kemarin sudah mulai. Deli Serdang juga sudah siap menampung teman-teman dan masyarakat yang ingin cek kesehatan gratis. Jadi itu tadi tipsnya, konsumsi buah, sayur rutin, bisa minum multivitamin ya, multivitamin yang ada, bebas memilih. Kemudian cek kesehatan rutin. Saran saya 3 itu. 3 itu aja ya. Oke, luar biasa ya. Jadi di sini kita bersama Bang Yusuf juga menyampaikan ke masyarakat Deli Serdang bahwasannya tema kita hari ini adalah bulan vitamin A. Jadi kalau untuk terkait bulan vitamin A ini ya Bang, Ya. kira-kira closing statement dari Abang nih buat masyarakat Deli Serdang untuk bulan vitamin A ini, terkhususnya buat ibu-ibu yang mungkin sedang mengandung atau mungkin pasca melahirkan ini, dan buat si bayi juga, kira-kira apa closing statement Abang untuk masyarakat Deli Serdang? Oke. Selamat pagi dan menjelang siang. Salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Deli Serdang. Jadi bulan Februari dan Agustus jangan lupa membawa balita usia 6 sampai 59 bulan ke posyandu dan puskesmas terdekat. Di situ ada 2 kapsul. Nah, ini tadi yang agak kita lupakan. Iya, benar, 2 kapsul. Kapsul biru itu yang untuk usia 6 sampai 11 bulan. Kemudian yang kapsul merah itu untuk 1 tahun sampai 59 bulan atau 5 tahun. Dan itu nanti akan sudah dipersiapkan oleh tenaga kesehatan di posyandu dan puskesmas. Jadi jangan takut bagi bapak ibu yang punya balita ataupun yang sedang mengandung ataupun lagi menyusui untuk
cek dulu ke posyandu dan puskesmas. Nanti akan ditreatment sesuai kebutuhannya di posyandu dan puskesmas tersebut. Nah, dan jangan lupa waspadai stunting. Ketika anak tidak mau makan atau kondisi tubuhnya sering sakit, itu segera bawa ke posyandu dan puskesmas untuk deteksi dini stunting. Dan segera dapatkan vitamin A setiap 6 bulan. Jadi buat kalender Bapak Ibu di rumah, 6 bulan sekali wajib vitamin A sampai 5 tahun. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan nanti bisa konsultasi ke tenaga posyandu dan puskesmas kami. Mungkin itu Bang Kelvin. Luar biasa. Jadi buat masyarakat Deli Serdang, langsung aja datang ke posyandu terdekat untuk mendapatkan vitamin A, dan semuanya gratis. Benar Gratis. maksudnya? Gratis ya. Jadi tidak ada dipungut biaya. Jangan takut, langsung dibawa si buah hati. Dan tadi keren banget ya. Jadi pelajaran buat saya pribadi nih Bang. Kalau tiba-tiba anak yang dari awalnya aktif tiba-tiba nggak aktif ya. Betul. Ternyata kita harus peka juga terhadap anak gitu ya. Jadi ini harus dipertanyakan, dan salah satunya bisa disebabkan karena kekurangannya vitamin A. Betul. Nah, itu dia. Jadi kita harus lebih peka terhadap anak, betapa pentingnya vitamin A ini. Dan langsung aja sekali lagi buat masyarakat Deli Serdang ya, datang ke posyandu untuk mendapatkan vitamin A. Posyandu terdekat dan semuanya gratis. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Yusuf. Siap, Bang Kelvin. Podcast kita luar biasa hari ini ya. Ini tetap mengedukasi buat masyarakat Deli Serdang dan mengajak masyarakat Deli Serdang agar tetap sehat ya sebenarnya. Siap, Luar Bang. biasa. Kita tunggu nih podcast dengan tema-tema yang berikutnya yang Siap. lebih seru lagi ya Bang. Oke, luar biasa. Saya Kelvin mewakili Bang Yusuf Satya dan seluruh tim yang bekerja. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.